Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Prombondani Astuti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akad, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan syar. Ada dua pokok bahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah sistem mekanisme wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan syar. Yang kedua, implementasi wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan syar dalam perbankan syariah. Jenis-jenis akad pada aplikasi bank syariah ada penghimpunan dana yaitu akad wadiah dan mudharabah yang digunakan. Kemudian pada penyaluran dana ada akad jual beli dan akad investasi serta sewa. Kemudian pada produk jasa-jasa perbankan ada akad wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan syar. Inilah yang akan kita bahas di materi ini untuk produk jasa-jasa perbankan. Kita mulai dari akad wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa atau biasa disebut wakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu kegiatan taukil atas nama pemberi kuasa. Ini biasanya diaplikasikan pada jasa transfer, inkaso, debit card, atau letter of credit. Dasar syariah dari akad wakalah kita bisa lihat di sini. Dasar syariahnya berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 19, kemudian Al-Baqarah ayat 283, kemudian surah Yusuf ayat 55. Sementara dasar syariah hadisnya yaitu di sini bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti Al-Harits. Ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta. Dan dasar syariah ijma, para ulama ada yang cenderung mensunahkannya akad wakalah ini dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun dan tolong-menolong. Implementasi wakalah pada perbankan syariah kita bisa lihat di sini. Ada nasabah sebagai mewakil atau investor juga sebagai mewakil melakukan transfer, clearing, collection atau letter of credit pada bank syariah. Bank syariah akan memberikan kontrak akad wakalah dan para nasabah mewakil atau investor memberikan fee kepada bank sebagai jasa untuk akad wakalah ini. Kita masuk pada akad kafalah. Definisi akad wakalah: akad yang memberikan jaminan atau makful alai yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan atau biasa disebut kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Contohnya pada bank garansi, letter of credit, atau charge card. Dasar syariah dari akad kafalah itu sendiri ada pada Al-Quran, bisa dilihat di surah Yusuf 72 dan Al-Maidah ayat 2. Dan Al-Hadis, hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Akbar. Implementasi kafalah kita ambil contoh di sini pada jasa bank garansi, memberi proyek atau makful alai, memberikan proyek kepada nasabah atau makful
Kemudian nasabah mengajukan permohonan pada bank syariah untuk menanggung atau kafil. Bank syariah akan memberikan kontrak berupa akad kafalah. Kemudian dari nasabah yang ditanggung oleh bank syariah atau makful memberikan surat jaminan yang diperolehnya dari bank kepada pemberi proyek. Kita masuk pada akad hawalah. Hawalah adalah pemindahan utang dari tanggungan asil sebagai penerima utang kepada tanggungan hal alai yang bertanggung jawab dengan jalan adanya penguat atau pengalihan piutang. Contohnya pada produk yang diberikan oleh bank syariah seperti bill discounting, ajang piutang, atau post date check yang ada pada cek. Dasar syariah akad wakalah adalah pada hadis riwayat jamaah, Rasulullah bersabda, perlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih atau diterima kembalian itu. Implementasi hawalah kita bisa lihat di sini. Penyuplai atau mukil melakukan suplai barang kepada pembeli atau mukal. Penyuplai menagih kepada bank syariah. Bank syariah akan membayar kepada penyuplai. Kemudian bank syariah akan menagih apa yang sudah dibayarkan bank syariah kepada penyuplai. Dan pembeli wajib membayar tagihan yang diberikan oleh bank syariah. Akad ran, definisinya merupakan penyerahan barang atau harta nasabah kepada bank lain sebagai barang jaminan yang ditahan sebagai alasan meminta pinjaman. Dasar syariahnya ada Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 3 serta hadis yang bunyinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari seorang Yahudi bahan makanan dan jarum utang dan menggadaikan baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 213 dan Muslim nomor 103. Ran ada dua jenisnya, yaitu fidusia yang merupakan penyerahan barang tapi hanya dokumennya saja yang ditahan, barang masih digunakan oleh pemilik. Yang kedua adalah gadai, penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi. Implementasi ran atau gadai kita bisa lihat di sini. Nasabah rahin menjaminkan barangnya kepada bank syariah sebagai gadai pembiayaan. Kemudian nasabah meminta pembiayaan pada bank syariah atas jaminan yang dijaminkan pada bank. Terjadi akad pembiayaan antara keduanya. Kemudian akhirnya jadinya nasabah berutang kepada bank dan membayar fee atau jasa kepada bank lain akibat adanya akad ran. Yang terakhir adalah akad syarf. Akad jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai maupun non tunai dengan tujuan tidak untuk berspekulasi. Dasar syariahnya adalah Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 serta hadis dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual ke nanggung asal tunai. Syarf harus dilakukan secara tunai, tidak digunakan untuk tujuan spekulasi, boleh menyimpan falas untuk kebutuhan transaksi di kemudian hari. Implementasi syarf, pembeli valuta asing
pembeli pada bank syariah sebagai penjual atau bai. Penjual akan memberikan nilai sesuai yang sudah disepakati kepada pembeli. Demikianlah materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.